Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zahirni Febriani, NPM 10070220033 akan membahas materi mengenai analisis dan perancangan sistem informasi. Yang pertama, apa itu proses, sistem, dan sistem informasi? Proses adalah serangkaian aktivitas terstruktur yang dijalankan untuk mencapai tujuan tertentu. Proses bisa berupa serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang diambil untuk mencapai hasil yang diinginkan. Sistem. Sistem adalah kumpulan elemen atau komponen yang saling terkait dan bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Sistem terdiri dari berbagai elemen seperti orang, prosedur, perangkat lunak, perangkat keras, dan data yang saling berinteraksi dalam lingkungan tertentu untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Sistem informasi adalah sekumpulan elemen-elemen yang saling bekerja sama untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, mengambil, dan menyebarkan informasi dengan tujuan untuk mendukung pengambilan keputusan suatu organisasi perusahaan. Terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, basis data, jaringan komunikasi, prosedur, serta orang-orang yang mengelolanya. Apa perbedaan antara proses produksi, sistem produksi, dan sistem informasi produksi? Jadi, proses produksi adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan secara berurutan untuk menghasilkan produk jadi. Sistem produksi adalah keseluruhan elemen yang terlibat dalam proses produksi termasuk mesin, bahan baku, tenaga kerja, prosedur kerja, dan kebijakan keselamatan. Sedangkan, sistem informasi produksi adalah sistem yang mengumpulkan, memproses, menyimpan, menyebarkan informasi terkait produksi suatu produk dengan tujuan untuk mendukung pengambilan keputusan dan operasi produksi. Selanjutnya, apa itu analisis dan perancangan? Pengertian. Analisis adalah proses pemecahan masalah atau evaluasi yang dilakukan untuk memahami suatu situasi atau fenomena dengan tujuan mengidentifikasi elemen terlibat dalam suatu fenomena tersebut. Dalam konteks APSI merujuk pada proses pengumpulan dan evaluasi informasi untuk memahami kebutuhan bisnis dan memodelkan proses bisnis terkait. Perencanaan atau desain adalah proses yang melibatkan perencanaan dan membutuhkan sebuah rencana atau model terstruktur, detail, dan terukur dengan tujuan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Dalam konteks APSI, proses pengembangan rencana atau blueprint detail dan sistem informasi akan dibangun yang dilakukan setelah tahap analisis kebutuhan bisnis dan pengguna. Selanjutnya, kita akan membahas tentang blok bangunan sistem informasi. Yuk simak penjelasannya. Blok bangunan terdiri dari apa aja sih? Yang pertama ada knowledge, yang kedua ada proses, yang ketiga ada communication. Knowledge atau pengetahuan merupakan informasi atau data yang dibutuhkan untuk mengambil keputusan dan menjalankan tugas-tugas dalam suatu organisasi. Pengetahuan dapat berasal dari dalam organisasi atau dari sumber eksternal seperti internet atau database publik. Informasi ini harus akurat, relevan, dan tersedia pada waktu yang tepat. Pengetahuan juga harus diorganisir dengan baik dan mudah diakses oleh pengguna yang membutuhkannya. Yang kedua adalah proses. Proses merupakan serangkaian aktivitas atau tindakan yang dilakukan untuk menghasilkan output atau hasil yang diinginkan. Proses dalam blok bangunan sistem informasi mencakup aktivitas seperti pengumpulan, pengolahan, analisis, penyimpanan, dan distribusi informasi. Proses ini harus dilakukan dengan efektif dan efisien untuk menghasilkan informasi yang berkualitas dan dapat dipercaya. Yang ketiga ada communication. Komunikasi atau communication merupakan saluran atau sarana yang digunakan untuk mengirimkan atau menerima informasi antara berbagai pihak atau departemen dalam suatu organisasi. Komunikasi dalam blok bangunan sistem informasi mencakup komunikasi internal dengan organisasi dan komunikasi eksternal dengan pihak luar seperti pelanggan atau pemasok. Komunikasi yang baik akan memastikan bahwa informasi dapat diakses dan digunakan oleh orang yang tepat pada waktu yang tepat. Apa itu FAST? Framework for the Application of System Technique adalah metodologi pengembangan sistem yang terdiri dari 8 tahapan. Scope definition bertujuan untuk mendefinisikan ruang lingkup dari proyek pengembangan sistem. Tahap ini perlu dilakukan pemahaman tentang masalah yang ingin dipecahkan.
Yang kedua, problem analysis bertujuan untuk memahami masalah yang ingin dipecahkan oleh sistem secara lebih rinci. Yang ketiga, requirement analysis bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan fungsional dan non-fungsional pada sistem. Yang ketiga, logical design bertujuan untuk merancang model logika dari sistem, yaitu model data, proses bisnis, dan model interaksi pengguna. Yang kelima ada decision analysis bertujuan untuk melakukan evaluasi terhadap alternatif solusi yang ada dan memilih solusi yang terbaik untuk diterapkan pada sistem. Lalu, physical design and integration bertujuan untuk merancang arsitektur teknis dari sistem termasuk tata kelas, lunak, jaringan, infrastruktur, jenis lainnya. Construction and testing bertujuan untuk membangun sistem secara fisik dan melakukan pengujian untuk memastikan sistem berfungsi sesuai yang diharapkan. Installation and delivery bertujuan untuk mengimplementasikan sistem ke dalam lingkungan operasional dan melaksanakan pelatihan pengguna dukungan yang diperlukan. 4. Strategi FAST. Yang pertama, Data Driven Development Strategy memutuskan perhatian pada pengumpulan data analisis terkait bisnis atau organisasi yang akan dibangun. Yang kedua, Rapid Application Development Strategy berfokus pada pengembangan sistem secara cepat dengan menggunakan proses yang lebih pendek dan lebih terstruktur dibandingkan dengan metode tradisional. Yang ketiga, Commercial Application Package Implementation Strategy melibatkan penggunaan paket aplikasi komersial yang sudah tersedia. Yang keempat, Hybrid Strategy menggabungkan dua lebih strategi pengembangan sistem. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.